Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini serta teman-teman yang saya banggakan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Asma Amir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah TIK dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Trisna Dianti, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelompok 2 semester 1, NIM 2169010347. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang peranan TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia sudah tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi tidak lagi hanya sebagai alat bantu saja, tetapi merupakan komponen wajib yang harus dimiliki. Adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat memudahkan aktivitas kehidupan manusia sudah membuat ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi sudah menjadi kewajiban, mengingat penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelayanan publik memerlukan tata kelola yang baik yang akan menjamin transportasi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, bahan, dan proses yang membantu manusia menyelesaikan masalah. Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah dirawat secara kompleks. Dengan kata lain, informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diterima. Selanjutnya, informasi menjadi data yang akan diolah dan akan menjadi informasi lainnya. Jadi, disimpulkan bahwa TIK adalah proses penyampaian informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengirim dan penerima informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendidikan berbasis TIK memberikan dua keuntungan, yaitu yang pertama, mendorong komunitas pendidikan termasuk guru untuk lebih apresiatif dan praktis dalam memaksimalisasi potensi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Peran TIK dalam bidang pendidikan terbagi atas 7. Yang pertama, sebagai keahlian dan kompetensi. Kedua, sebagai infrastruktur. Ketiga, sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, sebagai alat bantu fasilitas pembelajaran. Kelima, sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Keenam, sebagai sistem pendukung keputusan dalam mengambil sebuah keputusan. Ketujuh, sebagai alat produksi yang penyaji materi pembelajaran. TIK dibutuhkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Seperti teknologi lain yang telah hadir ke muka bumi ini, TIK juga hadir dengan diadektika. Selain membawa banyak potensi manfaat, kehadiran TIK juga dapat membawa masalah, khususnya internet. Penyebaran informasi yang tidak mungkin terkendali telah membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak moral, namun TIK juga sangatlah diperlukan dalam kehidupan ini. Alasan TIK dibutuhkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Yang kedua, sebagai media komunikasi, dengan cara ini peserta didik akan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai kelas. Alasan TIK dibutuhkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, belajar menjadi jauh lebih efisien. Yang kedua, adanya fakta bahwa peserta didik lebih ceria untuk belajar dengan metode belajar yang menggunakan fasilitas multimedia, lebih dari metode belajar konvensional. Yang ketiga, berperan dalam hal mengelola institusi pendidikan. Peran yang dimaksud adalah memudahkan institusi pendidikan untuk para peserta didik, seperti informasi tentang biaya pendidikan, kurikulum, pembimbing, dan sebagainya. Adapun kesimpulan dari materi
saya, yaitu kehadiran TIK akan memperkuat model pembelajaran yang berpusat pada pelajar di samping yang sudah berkembang secara konvensional dan kemampuan belajar secara mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah sehari-hari. Dari makalah saya, yaitu dalam penggunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi, sebaiknya orang tua harus memberikan waktu penggunaannya untuk anak. Tidak ada waktu belajar dan untuk kita mahasiswa agar lebih dapat mengatur waktu pada saat menggunakan internet, media sosial. Terima kasih atas perhatian dan waktunya karena sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan, karena kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.